Halo teman-teman, di sini kami akan memberi penjelasan mengenai konsep larutan yang akan kami mulai dari larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Nah, di sini mari saksikan penjelasan dari kelompok kami. Sebenarnya konsep larutan elektrolit ini terjadi pada kehidupan kita sehari-hari. Secara tidak langsung kita menggunakan sepeda motor, di mana sepeda motor akan menggunakan aki basa, di mana aki basa itu adalah H2SO4 atau asam sulfat. Nah, kita juga harus mengetahui apa itu larutan, di mana larutan itu adalah campuran homogen dari dua zat atau lebih yang bercampur sempurna. Di dalam larutan ini terdiri dari pelarut atau solvent dan zat terlarut atau solut. Di dalam campuran ini, zat pelarut lebih besar daripada zat terlarut. Adapun contoh larutannya itu adalah larutan gula yang terdiri dari komponen gula dan air. Berdasarkan daya hantar listriknya, larutan dibagi menjadi dua, yaitu elektrolit dan non-elektrolit. Larutan elektrolit adalah zat elektrolit pada air akan terurai menjadi ion, sedangkan pada larutan non-elektrolit, zat non-elektrolitnya tidak akan terurai menjadi ion-ion. Menurut Sven Aux Arrhenius, larutan elektrolit biasanya menghantarkan listrik karena mengandung ion-ion yang bergerak bebas. Ion-ion itulah yang menghantarkan listrik melalui larutan, contohnya HCl. Nah, di sini kita ketahui bahwa larutan elektrolit itu akan menghantarkan listrik, di mana contohnya H2SO4 akan terurai menjadi 2H+ ditambah SO4. Nah, larutan elektrolit dibagi menjadi dua, yaitu elektrolit kuat dan lemah. Larutan elektrolit kuat adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik dengan baik, di mana zatnya terionisasi dengan sempurna, dengan nilai alfa sama dengan 1. Dan contohnya itu adalah H2SO4. Nah, untuk ciri-ciri dari elektrolit kuat itu sendiri adalah lampu akan menyala pada pengujian elektroda, di mana ini disebabkan oleh pergerakan bebas dari ion Cl atau ion-ion positif dan negatif pada elektroda. Di sini dapat kita lihat bahwa ion Cl negatif akan bergerak ke elektroda positif, sedangkan ion H+ akan bergerak kepada elektroda negatif. Berikut ini adalah ilustrasi pergerakan ion-ion di dalam elektroda sehingga lampu akan menyala terang pada larutan elektrolit kuat. Jumlah gelembung dan nyala lampu dipengaruhi oleh jumlah ionnya. Jumlah ion pada sebuah larutan tergantung konsentrasinya. Misalnya, larutan NaCl dengan konsentrasi 2 molar dan 10 molar akan berbeda jumlah ionnya. Mengapa? NaCl memiliki jumlah ion 2. Jika konsentrasinya 2 molar, maka 2 dikali 2 sama dengan 4. Jika konsentrasinya 10 molar, maka 2 dikali 10 sama dengan 20. Karena lebih banyak ionnya, larutan NaCl 10 molar, maka larutan NaCl 10 molar, nyalanya lampunya itu lebih terang, gelembungnya lebih banyak. Sedangkan larutan NaCl 2 molar, nyala lampunya terang, gelembungnya banyak. Larutan elektrolit lemah adalah larutan yang kurang baik menghantarkan arus listrik. Zatnya terionisasi sebagian, ditandai dengan panah bolak-balik dan dinyatakan alfa lebih besar dari 0, lebih kecil dari 1. Misalnya, CH3COOH menghasilkan CH3COO- ditambah dengan H+. Dengan rumus derajat ionisasi yaitu alfa sama dengan jumlah zat yang mengion dibagi dengan jumlah zat mula-mula. Memiliki ciri jika diuji dengan alat penguji elektrolit terdapat dua kemungkinan, yaitu yang pertama lampu redup dan gelembung sedikit, atau lampu mati dan gelembung sedikit.
Berikut adalah contoh dari larutan elektrolit lemah. Larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik karena zatnya tidak terurai dalam air dan dinyatakan alfa sama dengan 0, misalnya C6H12O6 menjadi C6H12O6. Mengapa larutan gula tidak dapat menghantarkan arus listrik? Karena zatnya tidak ada yang terion atau tetap dalam bentuk molekul, sehingga tidak ada ion yang bergerak bebas. Oleh karena itu, tidak adanya ion yang bergerak bebas sehingga larutannya tidak dapat menghantarkan arus listrik. Jadinya, jika diuji dengan alat penguji elektrolit, lampu tidak menyala dan di sekitar elektroda tidak ada gelembung gas. Berikut adalah contoh dari larutan non-elektrolit. Disimpulkan bahwa berdasarkan daya hantar listriknya, larutan dibedakan menjadi dua, yaitu larutan elektrolit yang dapat menghantarkan arus listrik dan larutan non-elektrolit yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Larutan elektrolit dibagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit kuat contohnya asam sulfat dan larutan elektrolit lemah misalnya asam asetat. Sedangkan larutan non-elektrolit misalnya gula. Terima kasih sudah menyimak larutan elektrolit dan non-elektrolit. Semoga bermanfaat.